boleh jadi. Satu lagi Pak Doli bilang ini rencananya sampai 2045. 2045. Jadi kesannya kalau 2045 dikurangi 2022 kan 23 tahun ya. 23 tahun, kalau setiap tahun kan dananya sedikit, enggak, akan dikebut. Jadi 3 tahun pertama dikebut supaya upacara 17 Agustus nanti Pak Jokowi memimpin di istana itu, ya, di istana itu, inilah legasinya gitu. Jadi 3 tahun pertama ini akan dikebut sehingga butuh 170 sekian triliun itu yang akan dicari kalau tidak boleh dari dana PEN. Yang menarik adalah saya rasa tidak ada satu ibu kota pun di dunia ini yang dikelilingi oleh para oligar. Jadi ibu kota ini kan dikelilingi oligar dan industri ya. Di dekat ibu kota itu ada kilang minyak dan sumur minyak, sumur migas. Dan kemarin tumpah. Kalau tumpah lagi sampai ke ibu kota itu, kan malu-maluin. Kemudian ada batu bara, dikelilingi oleh tambang batu bara kan. Jadi nanti ini smart city, green, tapi di sekelilingnya lubang-lubang batu bara. Jadi ini apa ini? Surga di tengah neraka gitu. Jadi nanti surganya panas juga gitu. Ya. Kemudian ada perkebunan sawit, ada pabrik semen. Masya Allah. Ini ibu kota green apa gitu. Ya. Dan green ini dilakukan dengan cara membabat hutan dan sebagainya dan sebagainya. Jadi green caranya tidak green gitu. Jadi banyak sekali yang aneh-aneh yang kesan saya ya dipaksakan gitu ya. Sehingga harus ada yang namanya otoriter. Jadi dibagi, tidak ada tender, tidak ada macam-macam itu. Dan kemudian saya bertanya-tanya, apakah Republik Indonesia ini bakal jadi kerajaan? Karena yang pertama kali dibangun adalah istana gitu. Apa pentingnya istana untuk kepentingan berfungsinya ibu kota itu? Nah, kalau kita, walaupun saya barangkali membandingkannya apple to apple ya Amerika gitu, waktu Washington DC dibangun, titik nolnya itu adalah Capitol Hill. Titik nol. Kalau di Penajam ini titik nolnya adalah istana. Jadi daulat raja bukan daulat rakyat. Dan kalau saya boleh tambahkan, gedung putih yang dibangun belakangan itu tidak boleh menggunakan bahan marmer. Sementara Capitol Hill semua tembok dan lantainya itu marmer semua. Menunjukkan betapa tingginya daulat rakyat itu. Jadi yang dibuat simbol-simbol yang duniawi gitu ya. Simbol Garuda gitu. Ya oke, itu lambang negara begitu. Tapi apa ya? Rohnya itu roh kerajaan, roh otoriter, roh Firaun gitu. Jadi seperti membangun kerajaan Firaun gitu, bukan membangun daulat rakyat itu ya. Wakil rakyatnya dulu ada di situ, dibangun dulu apalah macam-macam gitu ya. Nah inilah yang menurut saya oleh karena itu harus kita lawan gitu. Dan dilihat dari prosesnya lebih parah dari cipta kerja ya. Dan pemerintah seolah-olah tidak pernah tahu Undang-Undang Cipta Kerja itu telah dibatalkan walaupun bersyarat. Dan salah satu keberatan dari Mahkamah Konstitusi adalah prosesnya. Nah prosesnya ini lebih parah. Kata salah seorang Bang Eki ya dari PKS itu, 50% substansi diselesaikan dalam waktu 3 jam. 3 jam. Dan terakhir, undang-undang ini, kata Pak Doli itu, yang nggak bisa hadir, semalam saya bertemu dia, ini undang-undangnya solid,
pokok-pokoknya saja cuma 39 pasal begitu-begitu ya. Nyata ini akan terjadi lagi. Oke, dibuat garis besarnya, nanti anak cucu dari undang-undang ini kacau seperti undang-undang CK yang kita pernah diskusikan kan. Banyak sekali PP yang bertentangan dan diselipkan kepentingan-kepentingan para oligark, antara lain adalah pabrik gula, rafinasi, punya TW dan kawan-kawan itu menurut undang-undang yang lama wajib membangun perkebunan tebu atau dia membeli tebu dari rakyat. Itu dihapuskan kewajiban itu. Sekarang sehingga ini adalah awal dari keruntuhan industri gula Indonesia dan petani tebu gitu. Nah, jadi menurut saya ini adalah bagian yang utuh dari konsolidasi oligarki. Boleh jadi satu lagi Pak Doli bilang ini rencananya sampai 2045. Jadi kesannya kalau 2045 dikurangi 2022 kan 23 tahun ya. 23 tahun, kalau setiap tahun kan dananya sedikit. Enggak, akan dikebut. Jadi 3 tahun pertama dikebut supaya upacara 17 Agustus nanti Pak Jokowi memimpin di istana itu. Ya, di istana itu inilah legasinya gitu. Jadi 3 tahun pertama ini akan dikebut sehingga butuh 170 sekian triliun itu yang akan dicari kalau tidak boleh dari dana PEN. Nah, akan dicari itu artinya perencanaan proyek ibu kota ini tidak terintegrasi dengan perencanaan keuangannya. Seperti juga terjadi di banyak proyek jalan tol Sumatera, LRT, kemudian yang terakhir kereta cepat, sehingga tergopoh-gopoh di jalan. Padahal Pak Jokowi berjanji ibu kota ini kan udah mirip Firaun kalau menurut saya nih. Saya pastikan pembangunan ibu kota itu tidak pakai dana APBN. Saya pastikan. Enggak 99%, pastikan. Seperti titah Tuhan, kun fayakun begitu. Nah, inilah yang harus kita lawan karena kita mengarah kepada negara yang semakin semakin institusinya makin lemah. Jadi yang terjadi belakangan ini adalah fondasinya yang makin dikeroposkan gitu. Yang kita sebut sebagai pelemahan institusi demokrasinya, institusi anti korupsinya, institusi risetnya, segala macam bakal jadi apa kita. Terima kasih.